Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pertanyaan dari salah satu hamba Allah yang sering ditanyakan kepada saya, Ustaz, bagaimana supaya timbul rasa syukur? Bagaimana dalam kehidupan ini rasa terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla supaya benar-benar timbul dari hati yang paling dalam sehingga dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Baik, menjawab pertanyaan bagaimana supaya timbul rasa syukur, kita mesti tahu syukur itu sendiri. Syukur sebenarnya diambilkan dari bahasa Arab. Syakara yashkuru, ya, syukur. Bahasa mudahnya, syukur itu berterima kasih. Kepada siapa kita berterima kasih? Tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, setelah kita mengetahui definisi singkat syukur itu, bahwa syukur artinya berterima kasih kepada Allah, maka bagaimana panduan dalam Islam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan satu panduan yang sangat mudah dan ringkas, yang artinya begini: di dalam urusan dunia, di dalam urusan akhirat, di dalam urusan akhirat, maka kita berusaha untuk melihat ke atas. Sebaliknya, di dalam urusan duniawi, kita mesti melihat ke bawah. Apa maksudnya, Ustaz? Begini, urusan-urusan di dalam kehidupan ini yang mengingatkan kita kepada Allah, maka kita melihat ke atas. Artinya himmah, cita-cita yang tinggi supaya kita melihat bagaimana kita supaya lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Saya berikan contoh. Kalau ada sahabat kita sesama muslim mukmin, dia dalam kesehariannya, dalam satu hari satu malam, dia diberikan kemampuan oleh Allah membaca Al-Quran satu juzu, ya. Maka kita harus introspeksi diri, melihat ke atas. Artinya melihat teman yang dia diberikan kemampuan satu hari satu malam satu juzu. Artinya kita harus bisa memohon kepada Allah, minimal kita satu hari satu malam ini bisa membaca satu juzuk, dan kalau boleh diusahakan harus dua juz dalam sehari satu malam, sehari semalam. Itu maksudnya kita melihat ke atas. Kalau ada sahabat kita, tetangga kita rajin beribadah, salat 5 waktu berjamaah, 5 waktu salat berjamaah, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kita tidak? Maka kita harus melihat sahabat, jiran, tetangga, saudara kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Maka kita melihat, harus aku ini ya Allah berikan pertolongan untuk saya ini ya Allah diberikan kemampuan untuk melakukan salat 5 waktu secara berjamaah. Sahabat kita mampu salat tahajud, ya Allah berikan aku kemampuan untuk salat tahajud seperti saudara kita. Begitu seterusnya, melihat kalau sahabat kita mampu bersedekah 100 rupiah, maka kita harus mampu memberi sedekah 200, 300, tentunya mengikut kemampuan. Tidak boleh kita memaksakan. Itu maksud kenapa panduan daripada baginda Muhammad SAW, urusan akhirat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Lihat teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, dia bisa memberikan yang terbaik untuk urusan agama kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak lagi contoh-contoh. Itu maksudnya kita mesti melihat ke atas. Tetapi urusan dunia lah, ini yang kadang menjadi resah dalam kehidupan kita, menjadi gelisah, gundah gulana
dan kadang tidak timbul rasa qanaah menerima atas pemberian Allah di saat urusan dunia melihat ke atas. Padahal panduannya melihat ke bawah. Artinya apa? Saudaraku, ikhwani fillah, urusan dunia bagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan, bersyukur kepada Allah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum bekerja. Bagi yang belum bekerja, bersyukur juga, berterima kasih ya Allah. Walaupun kami belum dapat pekerjaan yang tepat, yang sesuai, yang mendapatkan rezeki yang terbaik, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah daripada teman yang jauh non di sana dalam keadaan sakit. Yang sakit pun kita mesti berterima kasih ya Allah, kita masih diberikan umur, diberikan ingat kepada Allah. Walaupun saya sakit masih bisa melakukan ibadah, salat dalam keadaan berbaring, misalnya yang sedang sakit dalam keadaan. Begitu juga yang sakit tadi dalam keadaan baring, ya Allah alhamdulillah saya masih diberikan ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kalaulah diberikan umur panjang, diberikan kekuatan untuk beraktivitas lagi beribadah kepada Allah. Tetapi kalaulah umur kami ya Allah sudah memang sampai ajalnya, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cara pandang Islam melihat dunia ini. Bagi teman-teman yang punya rumah, jangan melihat saudara atau tetangga kita yang punya rumah 2 atau punya rumah 3. Yang punya rumah 1, alhamdulillah ya Allah, masih dapat punya rumah kita daripada teman tetangga kita, saudara kita dalam keadaan dia tidak punya rumah, masih dalam keadaan ngontrak. Yang ngontrak jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, berterima kasih tetap kepada Allah, jangan lepas terima kasih. Itu maksud syukur. Berterima kasih ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan satu tempat yang baik, kontrakan tempat yang baik dengan lingkungan Islam, muslimin dan muslimat. Begitu juga orang yang dapat kontrakan, jangan melihat orang yang punya rumah 1, 2, 3, jangan. Tapi lihat alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur karena sahabat kita masih dalam keadaan belum dapatkan kontrakan, hanya cuma kos di satu tempat. Yang punya kos-kosan, maksudnya saudara kita yang ngekos di satu tempat kamar kecil, berterima kasih kepada Allah karena masih diberikan tempat daripada teman kita yang duduk di bawah jembatan. Maaf nih, yang berteduh di bawah jembatan. Teman-teman yang diberikan tempat, walaupun tidak ngekos di satu tempat. Kadang saya melihat teman-teman, ya saudaraku muslim fillah, duduk tidur di tempat peristirahatan yang kecil sederhana. Ada salah satu hamba Allah, dia tidur di becak ya, ataupun di tempat-tempat yang ya begitu sederhana. Itu harus berterima kasih. Jangan melihat rumah yang besar ataupun apa, ya Allah terima kasih masih ada tempat untuk berteduh. Begitu juga seterusnya melihat ke bawah. Ini maksud panduan Rasulullah SAW untuk urusan dunia ini, melihat ke bawah supaya timbul rasa qanaah, terima kasih kita kepada Allah. Yang punya mobil, jangan melihat orang-orang yang punya mobil 2, 3, 4. Alhamdulillah walaupun 1. Daripada sahabat kita hanya punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor alhamdulillah daripada punya sepeda engkal seperti sepeda biasa. Yang punya sepeda biasa alhamdulillah dapat berjalan kaki. Terima kasih ya Allah. Yang tidak bisa berjalan, terima kasih Allah masih diberikan kehidupan. Ini maksud daripada kita urusan akhirat, melihat bagaimana supaya kita lebih jauh lagi, lebih baik daripada teman-teman kita. Tetapi urusan dunia jangan melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih sederhana, supaya timbul rasa syukur, atau dengan mudahnya supaya timbul kita rasa terima kasih itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan rasa timbul rasa terima kasih akan datang sifat qanaah dan menerima, dan insya Allah Allah akan tambahkan rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak diduga, dan minimal hati kita akan tenang, damai, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat kepada saya dan saudara sekalian.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.